Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 Praktikum Fungsi dan Proses Bisnis akan menjelaskan tugas kami yaitu tentang diagram BPMN yang telah kami kerjakan. Nah, kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama yaitu saya Tio Satrio Wibisono dengan NIM akhir 065, yang kedua yaitu Igusti Arnold dengan NIM akhir 066, dan yang terakhir yaitu Ilham Nur Akbar dengan NIM akhir 073. Di sini kami mendapatkan area fungsional Human Resource Management. Dengan judul kami mengambil judul paper atau judul jurnalnya yaitu perancangan proses bisnis Human Resource Management berbasis diagram bisnis proses model and notation atau BPMN. Nah, pada perancangan sistem kelompok kami mendapatkan bagian Human Resource Management yang memiliki beberapa proses, yaitu proses yang pertama izin cuti, yang kedua absensi, yang ketiga gaji bulanan, dan yang keempat penerimaan karyawan. Nah, yang pertama proses perancangan atau desain sistem dari izin cuti karyawan yang akan saya jelaskan. Nah, proses izin cuti adalah proses di mana karyawan sebagai pemohon izin cuti melakukan pengisian form izin cuti yang kemudian dilakukan persetujuan oleh manajer departemen dan diketahui oleh supervisor HRD. Nah, dalam proses ini terdapat 3 partisipan, yaitu yang pertama pemohon atau karyawan, yang kedua manajer departemen, dan yang ketiga supervisor HRD. Nah, untuk diagram BPMN-nya, saya akan menjelaskan alur proses dari izin cuti karyawan. Bisa ke atas. Nah, untuk alur proses izin cuti karyawan dimulai dari pemohon. Pemohon atau karyawan melakukan pengisian form izin cuti karyawan. Nah, setelah karyawan melakukan pengisian form izin cuti, manajer departemen melakukan persetujuan atas izin tersebut dengan melakukan pengisian form persetujuan izin cuti. Nah, dalam persetujuan izin cuti ini eh, pasti terdapat izin cuti tersebut disetujui atau tidak disetujui. Nah, jika izin cuti tersebut tidak disetujui, maka pemohon atau karyawan mendapatkan informasi bahwa izin cuti tersebut itu tidak disetujui. Nah, jika izin cuti tersebut disetujui, maka pemohon atau karyawan mendapatkan informasi bahwa izin cutinya disetujui. Dalam waktu bersamaan, supervisor HRD menerima informasi izin cuti. Nah, setelah itu manajer departemen melakukan penyimpanan data izin cuti ke dalam database. Nah, ini sistem yang menyimpan data izin cuti ke dalam database yang dilakukan oleh manajer departemen. Setelah manajer departemen melakukan penyimpanan data izin cuti ke dalam database, pemohon atau karyawan menerima informasi proses izin cuti tersebut dan izin cuti karyawan telah selesai. Untuk selanjutnya, absensi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Proses yang kedua yaitu absensi karyawan. Deskripsinya adalah proses rekap absensi harian karyawan adalah proses di mana supervisor HRD atau GA melakukan pengisian rekap absensi harian karyawan pada form absensi. Dalam proses ini terdapat 3 partisipan, yaitu supervisor HRD sendiri, karyawan, dan aplikasi atau sistem. Lalu prosedur yang pertama adalah karyawan melakukan absensi pada aplikasi. Oke, prosedur lalu BPMN-nya. Yang pertama, karyawan melakukan absensi pada aplikasi yang disediakan. Jika gagal, maka karyawan akan melakukan absensi kembali sampai berhasil. Jika telah berhasil, maka aplikasi akan menyimpan data absensi karyawan. Berikutnya, HRD akan melihat rekap absensi harian karyawan. Lalu HRD juga dapat mengambil absensi dalam database atau aplikasi yang sudah disediakan. Kemudian HRD dapat memilih jika ia akan mencetak berupa hard copy, maka akan mencetak absensi harian karyawan, jika tidak akan mendapatkan soft copy. Dan kemudian sama-sama yang berarti HRD akan mendapatkan rekap absensi harian pegawai. Kemudian informasi proses rekap selesai dan proses selesai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, yang ketiga adalah proses gaji bulanan. Proses gaji bulanan adalah proses penggajian karyawan bulanan yang dilakukan oleh bagian HRD atau GA dengan melakukan perhitungan gaji bulanan yang dijumlahkan dan dibayarkan tiap bulannya. Awalnya karyawan melakukan absensi tiap harinya, yang kemudian supervisor HRD atau GA melakukan perhitungan gaji bulanan dengan mengisi form gaji bulanan. Berikut adalah prosesnya. Supervisor melakukan penggajian bulanan. Untuk kode A sendiri kemudian nanti akan bercabang ke A3. Kemudian supervisor mengambil data absensi harian karyawan dari absensi karyawan. Kemudian supervisor sendiri akan menulis absensi harian karyawan. Jika tidak menjadi absensi, maka aktivitas gagal. Jika sudah menulis absensi harian dalam bentuk A1, maka supervisor akan mengisi form kartu absensi bulanan atau A2. Kemudian jika ada kesalahan, maka ia akan menulis lagi absensi harian karyawan. Kemudian jika berhasil, maka akan melakukan informasi gaji bulanan. Jika berhasil, maka akan mencetak absensi harian. Jika berhasil juga, maka akan menghasilkan informasi proses penggajian bulanan selesai dan aktivitas pun selesai. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan karyawan baru. Proses penerimaan karyawan merupakan proses di mana HRD atau GA melakukan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Berikut adalah BPMN ya. Dan prosedurnya adalah calon karyawan. Di sini calon karyawan, aplikasi, dan supervisor. Pertama, calon karyawan mengisi form pendaftaran dan menyertakan surat lamaran kerja. Kemudian jika berhasil, maka aplikasi akan menyimpan data pelamar kerja, kemudian akan disalurkan ke supervisor HRD. Kemudian jika sudah diterima, maka HRD akan melakukan seleksi tahap pertama untuk calon karyawan. Kemudian akan disalurkan ke calon karyawan dan calon karyawan akan melakukan tes tersebut. Rangkaian pertama adalah melakukan psikotes. Jika gagal, maka aktivitas gagal dan dia tidak menjadi calon karyawan baru. Jika berhasil, maka akan melalui seleksi selanjutnya, yaitu melakukan wawancara. Jika wawancaranya gagal, maka aktivitas pun gagal dan tidak menjadi calon karyawan baru. Jika wawancaranya lolos, maka hasil tersebut akan disampaikan ke supervisor yang kemudian akan menentukan hasil penerimaan karyawan baru. Kemudian supervisor telah menentukan siapa aja yang bakal masuk ke calon karyawan baru. Kemudian akan dimasukkan ke aplikasi untuk menyimpan data penerimaan dan penempatan karyawan. Kemudian supervisor akan mengambil data penerimaan karyawan baru dari aplikasi, kemudian akan mengumumkan hasil penerimaan karyawan baru. Jika calon karyawan ada yang tidak lolos, maka aktivitas pun gagal dan dia tidak lolos menjadi calon karyawan di tempat tersebut. Dan jika ada yang lolos, maka calon karyawan tersebut berhasil dan dia diterima menjadi karyawan baru. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kemudian akan ada penutup dari Saudara Tio. Baik, terima kasih atas pemaparan tugas dari teman-teman semua tentang proses perancangan sistem BPMN dari bagian Human Resource Management. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.